Bila Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di depannya, bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Ia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bacaan pelajaran sekolah Sabat kita Minggu 21 Juni, judulnya Firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita mendengarkan penjelasan. Mempelajari firman Tuhan dengan cermat dan dengan metode yang tepat sangatlah penting. Tetapi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah ketika kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Tujuan utama mempelajari Alkitab, sehebat apapun itu, bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Tujuannya bukan untuk menguasai firman Tuhan, tetapi agar firman Tuhan yang menguasai kita, mengubah hidup kita dan cara berpikir kita. Itulah sebenarnya yang penting. Bersedia menghidupkan kebenaran yang telah kita pelajari, berarti bersedia untuk tunduk kepada kebenaran Alkitab itu. Pilihan ini kadang-kadang membutuhkan pergumulan yang hebat, karena kita berjuang memperebutkan siapa yang akan berkuasa dalam pemikiran dan hidup kita. Dan pada akhirnya, kita hanya memilih salah satu. Bacalah Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 16. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang bagaimana kita harus hidup? Lebih lanjut kita membaca akan pelajaran ini dikatakan, ya, Tuhan bekerja di dalam kita, tetapi Dia melakukannya melalui Roh Kudus yang memberi kita hikmat untuk memahami Alkitab. Terlebih, sebagai manusia berdosa, kita sering menantang kebenaran firman Allah, dan apabila dibiarkan, kita tidak akan menuruti firman Allah. Dapat dilihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-25, Efesus 4 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Tanpa Roh Kudus, tidak ada rasa cinta akan pekabaran Tuhan. Tidak ada harapan, tidak ada kepercayaan, tidak ada kasih dalam merespon. Melalui Roh Kudus, Allah benar-benar mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dapat dilihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Roh Kudus adalah guru yang rindu memimpin kita untuk memahami Alkitab lebih dalam dan menghargai dengan penuh sukacita akan firman Allah. Dia menjadikan kebenaran firman Allah menjadi perhatian kita dan memberi pengertian baru tentang kebenaran itu. Sehingga kehidupan kita ditandai dengan kesetiaan dan kepatuhan yang penuh kasih terhadap kehendak Allah. Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran. Dengan cara ini, hal-hal rohani ditafsirkan secara rohani. Dapat dilihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Dan kita dapat dengan senang hati menuruti firman Allah pagi demi pagi. Yesaya 50 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pertanyaan penting untuk pelajaran kita pada hari ini, Filipi 2 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan. Menurut Anda, apakah artinya itu? Dan bagaimanakah kita melakukannya? Lihat juga Ulangan 4 ayat yang keempat, yang mengajarkan hal yang serupa. Apakah peran kita dalam seluruh proses ini? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat kita. Melalui pelajaran ini kita boleh mengerti firman Allah itu akan hidup ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita dan ketika kita mau menerima tuntunan daripada Roh Kudus itu.
Tuhan memberkati kita. Sampai